Halo semua kelas, halo kelas, selamat jumpa lagi di video kita atau materi kita untuk hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem prosedur di dalam sebuah perusahaan ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sistem prosedur di dalam perusahaan itu ada tiga ya. Yang pertama adalah business plan, yang kedua adalah SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, yang terakhir adalah WI atau Work Instruction ya yang di sini. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas dan bagaimana cara membuat yang ketiganya ini ya. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu untuk memulai membuat sebuah sistem prosedur dalam perusahaan, hal-hal yang perlu kita prepare, yang perlu kita persiapkan. Nah, tentu saja itulah struktur organisasi ya atau organization structure ya, karena dari sinilah kita bisa melihat apa saja bagian yang ada di dalam perusahaan. Nah, kemudian apa saja prosedur dan sistem yang harus ada di departemen atau bagian-bagian yang ada di dalam struktur organisasi tersebut ya. Nah, untuk sekali ini kita akan membahas atau fokus ke yang namanya business plan ya. Nah, apa itu business plan? Ini juga sudah kita bahas sebelumnya ya di dalam pertemuan kita. Nah, mari kita bahas yang namanya business plan ya. Jadi sekali lagi yang perlu dipersiapkan adalah struktur organisasi di sini ya. Nah, oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut Anda boleh tulis di komen daripada kelas Google Classroom kita ya. Nah, mari saya lanjutkan membahas tentang bagaimana cara membuat business plan ya. Nah, mari kita lihat sebuah contoh. Nah, inilah contoh daripada business plan. Nah, jadi pertama-tama kita buat dulu departemen apa saja yang ada di perusahaan tersebut ya. Jadi ini contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang traveling ya atau travel agent ya. Jadi di sini ada bagian yang disebut ticketing ya. Saya berikan inisial A di sini. Kemudian ada bagian atau departemen tour, saya berikan inisial B di sini. Nah, di dalam ticketing sendiri itu ada bagian yang lebih kecil masing-masingnya ini yang saya beri inisial tersendiri ya. Misalnya ini airlines berarti untuk tiket pesawat, kemudian ada ship ya untuk tiket kapal, kemudian ada bus untuk tiket bus ya. Nah, jadi di sini saya juga berikan inisial dan warna tersendiri bagi kotaknya supaya menggampangkan atau memudahkan. Nah, ini airline saya berikan inisial A.1 karena dia bagian dari tiketing yang inisialnya adalah A. Nah, kemudian A2 untuk ship dan seterusnya. Masing-masing garis dari kotak tersebut mengikuti warna kotaknya supaya gampang di dalam melihatnya ya. Jadi contohnya ini ada A1 ke A2 dari airlines ke ship ya. Jadi ada hubungan ya, hubungan proses antara bagian yang satu ini dengan bagian yang ini, atau sebaliknya dari A2 ke A1. Jadi format penulisannya adalah sebagai berikut. Oke, nah saya lanjutkan ya. Jadi ini hubungan, nah bisa juga hubungan antara yang satu ini keluar kemari atau hubungan yang sama sekali di luar daripada perusahaan. Misalnya katakanlah ke vendor atau supplier, saya berikan inisial Y, kemudian ke customer saya berikan inisial X. Jadi di sini ada X ke C, kemudian ada D ke Y ya, biasa ya, dari purchasing tentu hubungannya ke vendor atau supplier. Nah, kemudian customer yang tentu bisa ke finance, bisa juga ke ticketing ya. Jadi kita tinggal buat garisnya saja. Nah, jadi ini, nah setelah selesai kita memapping ya, jadi istilahnya business plan itu adalah melakukan mapping ya dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, ketika semua selesai, kita tinggal membuat daftar seperti contoh di bawah ini. Jadi kita buatlah A1 ke A2 itu SOP apa saja yang berlaku di situ ya. Jadi A1 ke A2 hubungannya adalah dengan memakai sebuah SOP yang disebut SOP pemesanan tiket kapal. Demikian juga A2 ke A1 SOP pemesanan tiket pesawat. Nah, itu dia. Jadi dari sini kita bisa lihat dari sebuah business plan itu dijabarkan lagi lebih detail menjadi SOP-SOP yang menggambarkan hubungan kerja antara satu bagian ke bagian yang lainnya ya. Jadi itulah dia cara di dalam membuat sebuah
bisnis plan ya. Nah, sekali lagi jika ada pertanyaan Anda boleh lakukan dengan menuliskan di komen daripada Google Class kita ya. Jadi itu, nah inilah yang perlu kita sampaikan. Sampai jumpa di materi yang lainnya ya.